Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 ingin memaparkan tentang lahirnya Tentara Nasional dan Komite Van Aksi. Nama saya Kaini Nisa Diva Kalista dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 10. Nama saya Adinda Malika, nomor absen 1. Nama saya Aisyah Fadila Febriadi, absen 4. Nama saya Farah Adelina Putri, nomor absen 15. Nama saya Fifty Mezarni, absen 16. Badan Keamanan Rakyat. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan status quo, yaitu dari negara jajahan menjadi negara merdeka, apalagi sampai memiliki tentara. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang harus menjaga Indonesia agar jangan sampai terjadi perubahan sampai sekutu tiba di Indonesia. Oleh karena takut kepada pemerintah sekutu, maka Jepang bersikap keras kepada Indonesia. Sikap keras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia, misalnya melucuti persenjataan dan sekaligus membubarkan PETA pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir PETA akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno bersikap lebih hati-hati agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung. Sikap hati-hati yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda mempelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Soekarno masih tetap dipertahankan. Hal ini terbukti pada waktu diadakannya sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Untuk menghadapi situasi dalam sidang itu diputuskan untuk pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. BKR merupakan bagian dari BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, BKR juga dibentuk di berbagai daerah. Namun, harus diingat bahwa BKR bukan tentara. Jadi, sampai akhir bulan Agustus 1945, Indonesia belum memiliki tentara. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pada saat itu Indonesia belum mempunyai tentara kebangsaan. Sementara itu, tentara PETA tidak dapat langsung dijadikan sebagai tentara Indonesia, karena saat itu Indonesia masih dalam status quo, hingga kedatangan sekutu tiba di Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata merencanakan untuk pembentukan susunan pembagian sebagian wilayah, kepolisian negara, tentara kebangsaan, dan juga perekonomian. Dalam pada waktu itu, PPKI mengusulkan bahwa rencana bela negara dari BPUPKI yang mengandung politik perang tidak dapat diterima dan tentara PETA di Jawa dan Bali serta Gyugun di Sumatera harus dibubarkan karena bentukan Jepang. Untuk itulah Presiden Soekarno memanggil kalangan militer yang cakap untuk membentuk tentara kebangsaan yang kokoh. Otto Iskandar kemudian dibantu oleh dua tentara PETA, Kasman Singodimedjo dan Abdul Qadir, untuk membentuk tentara kebangsaan. Abdul Qadir kemudian ditunjuk untuk menjadi ketua panitia khusus itu. Pada tanggal 19 Agustus di luar parlemen itu, para pemuda yang dipimpin oleh Adam Malik mengadakan rapat di Perapatan 10. Hadir pula Kasman, Ki Hajar Dewantoro, dan Sultan Syahrir. Pada saat itu, Presiden dan Wakil Presiden dipaksa untuk hadir karena para pemuda ingin mengajukan tuntutan, yaitu lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas tentara PETA. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat paripurna yang menghasilkan 3 hal, yaitu tentang Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuda. Para pemuda yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan BKR itu kemudian membentuk badan-badan perjuangan. Badan-badan perjuangan atau dikenal juga dengan Laskar, yaitu suatu organisasi perjuangan yang tidak memiliki senjata, kurang disiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Komite Van Aksi. Komite Van Aksi adalah badan yang dibentuk oleh Soekarni dan Adam Malik yang bertujuan untuk melucuti senjata serdadu Jepang dan merebut kantor atau instansi yang masih diduduki oleh pemerintah Jepang.
Komite ini bermarkas di Jalan Menteng 31 Jakarta, yang sekarang merupakan Gedung Joang 1945. Pembentukan Komite Fun Aksi kemudian melahirkan berbagai badan perjuangan lainnya, seperti di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI atau Pemuda Republik Indonesia bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Di sana juga muncul berbagai badan perjuangan. Misalnya Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal PKI atau Pemuda Kita Kesultanan. Di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Selain itu juga muncul Barisan Benteng, Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, BPRI atau Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, dan juga muncul Hizbullah Sabilillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS atau Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi dan PIM atau Pemuda Indonesia Maluku. Kemudian muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP atau Tentara Pelajar, TGP atau Tentara Geni Pelajar, dan TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Selanjutnya berkembang pula Kelaskaran. Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa, antara lain sebagai berikut. Di Aceh terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu dan BPI, Barisan Pemuda Indonesia kemudian menjadi PRI, Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh A. Hashim. Di Sumatera Utara terdapat Pemuda Republik Andalas. Di Sumatera Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. Di Lampung terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Pangeran Emir Muhammad Nur. Di Bengkulu terdapat PRI atau Pemuda Republik Indonesia dipimpin oleh Namawi Manaf. Di Kalimantan Barat terdapat PPRI atau Pemuda Penyongsong Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Musa Nirani dan Jayadi Saman. Di Kalimantan Selatan terdapat PRI atau Persatuan Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Rusbandi. Di Bali terdapat AMI atau Angkatan Muda Indonesia dan PRI Pemuda Republik Indonesia. Dan di Sulawesi Selatan terdapat PPNI atau Pusat Pemuda Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Manai Sopian, AMRI atau Angkatan Muda Republik Indonesia, Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia. Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota PETA, Heiho, Senendan, dan lain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional. Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan-badan perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang. Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam SEAC atau South East Asian Command mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945. Pasukan ini dipimpin Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Indonesia masih dipandang sebagai daerah jajahan seperti pada masa-masa sebelum 17 Agustus 1945.
Dengan demikian, maka Jepang semakin keras dan berani untuk tetap mempertahankan diri dan melawan gerakan para pemuda yang sedang melakukan usaha perlucutan senjata dan perebutan kekuasaan. Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima dari AFNI atau Elite Force Netherlands East Indies. Kedatangan tentara AFNI ternyata diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut NICA atau Netherlands India Civil Administration. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing terutama terhadap Belanda. Dengan demikian, ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Ia termasuk lulusan pertama dari sekolah perwira di Mr. Cornelis yang didirikan Belanda. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Adapun maklumat itu berbunyi sebagai berikut. Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat. Jakarta, 5 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia Soekarno. Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudian, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara, peta, KNIL, Heiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. Sementara itu, Kesatuan Aksi atau badan-badan perjuangan para pemuda yang bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik yang bisa disebut laskar-laskar masih tetap diizinkan beroperasi apabila tidak ingin bergabung ke dalam TKR. Personalia pimpinan TKR ternyata belum mantap. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak munculnya tokoh Supriyadi. Supriyadi hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan peta di Blitar pada Februari 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan lagi pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR. Susunan pimpinan TKR yang baru sebagai berikut. Menteri Keamanan Rakyat Suryo Adikusumo, pimpinan tertinggi TKR Supriyadi, Kepala Staf Umum TKR Urip Sumoharjo. Ternyata Supriyadi tidak kunjung datang. Oleh karena itu, secara operasional kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Ia memilih markas besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi dan Sumatera dibagi menjadi 6 divisi. Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul, maka atas praksara markas tertinggi TKR pada 12 November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Dalam rapat pemilihan itu dihadiri oleh para komandan divisi, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Sultan Mangkunegoro 10. Rapat dipimpin oleh Urip Sumoharjo. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Mayumas, sebagai Panglima Besar TKR dan sebagai Kepala Staf. Disepakati mengangkat Urip Sumoharjo. Namun pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1945 setelah pertempuran Ambarawa selesai. Dari TKR, TRI ke TNI. Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan keamanan rakyat dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dan tata kerja TKR. Kemudian, atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 SD 1946 tanggal 1 Januari 1946.
Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan pada maklumat pemerintah tertanggal 26 Januari 1946. Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan badan-badan perjuangan atau kelaskaran di luar TKR. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan Angkatan Laut Republik Indonesia dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan Angkatan Udara Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut. 1. Di lingkungan markas besar. Panglima besar adalah Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Umum adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. 2. Pengurangan jumlah divisi. Jawa Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat dan Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi. 3. Dalam Kementerian Pertahanan dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo dan dibentuk Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran. Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Di samping tentara resmi, Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan Angkatan Udara Republik Indonesia, masih ada laskar-laskar. Pada umumnya, kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan belum tentu searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung dalam TRI. Jelas ini akan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi-aksi kaum Belanda. Sehubungan dengan kenyataan itu, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Semua itu terkenal dengan sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.